fitur chat, sosok inspirator, sosok inspirator dalam public speaking, atau bahasa sederhananya, teman-teman suka siapa sih orang yang ketika ngomong bikin kita fokus, bikin kita tenang dan paham apa yang dia sampaikan gitu. Boleh public figure, boleh juga tokoh atau orang siapapun itu di room chat ya. Sebutkan namanya aja. Misalnya saya suka Panji Pragiwaksono, atau saya suka Bung Karno kayak gitu ya, di kolom chat. Oke, teman-teman, kita lanjut. Materinya tetap sama, tapi yang udah pernah gabung di sesi kemarin tenang aja, tapi karena pembahasannya kita akan coba lebih kembangkan ya. Oke, di sini kita lihat bisa di apa slide-nya, teman-teman bisa cek yang ada tulisan yang dipresentasikan oleh Naufal, name-nya ya di situ. Oke, yang pertama kita akan bahas public speaking basic for college student excellence ya. Mungkin kita karena sama-sama ingin belajar dari hal yang kecil, kita coba belajar dari basicnya dulu. Saya juga belum terlalu expert ya dalam bidang public speaking, tapi seenggaknya kita sama-sama mengetahui hal-hal dasar yang ini harus kita pahami bersama karena merupakan fondasi untuk kita public speaking. Oke, kita lanjut. Apa aja sih yang mau kita bahas? Next, di sini topik-topiknya kita akan bahas tujuan kita public speaking itu apa. Kita di sini akan saling sharing dan belajar. Ada tantangan juga dan simulasi. Sebetulnya untuk simulasi dan tantangan enaknya sih kita bertemu langsung ya. Jadi ada praktik untuk public speaking dan lain sebagainya. Tetapi saya coba sesuaikan dengan tadi saya minta teman-teman coba sebutkan tokoh inspirasi dalam public speaking ya gitu. Kalau misalnya ada, kita akan coba bermain-main di sana lah kayak gitu. Jadi teman-teman sosok inspirasinya siapa, dan nanti akan tahu sendiri kenapa teman-teman akan suka kepada dia dan kenapa nggak suka terhadap salah satu orang yang public speaking-nya kurang baik kayak gitu. Oke, next. Nah, kita akan coba memahami dulu mengenai tujuan atau mengenai esensi public speaking. Oke, di slide selanjutnya kita lihat kenapa penting. Banyak banget ada persepsi, tapi ada satu perkataan yang mungkin familiar juga ya di teman-teman Yulid. Ini ada dari perkataan Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau pernah bilang bahwa jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Jadi nanti ini juga kabar gembira sih, maksudnya buat teman-teman yang join di sini, insya Allah akan ada ebook gratis. Itu bentuknya antologi, jadi ada banyak penulis dalam satu buku dan salah satunya ada tulisan saya di situ. Jadi teman-teman nanti bisa semoga bisa dimanfaatkan, dan sampai saat ini saya bukan menjual ya, maksudnya menawarkan dalam produk bukunya aja gitu. Ada ebook resminya tapi belum saya sebar secara luas dan terbuka gitu. Tapi untuk teman-teman yang hadir di sini, alhamdulillah saya nggak apa-apa lah, karena teman-teman sudah meluangkan waktu, kemudian ini di malam Ramadan yang mungkin banyak orang yang udahlah istirahat aja gitu kan, karena besok harus sahur dan segala macam. Tapi teman-teman di sini coba ingin memaksimalkan dirinya mencari pengetahuan yang lebih. Nah, kita skip di masalah menulis, kita akan berbicara seperti orator. Jadi definisi orator yang saya pahami sih, dia bukan kayak ngomong doang atau kosong omongannya, itu enggak. Teman-teman bisa lihat beberapa tokoh ternama, katakanlah ketika dulu di peristiwa ketika proses adanya kemerdekaan Indonesia, ada salah satu Bung Karno sering banget ketika dalam proses itu berpidato di depan umum, mengeluarkan orasinya dengan gaya oratornya beliau, dan pernah ada istilah bahwa ketika beliau ngomong, ketika beliau bicara, jarum jatuh aja itu kedengar jelas gitu. Saking heningnya orang-orang mendengar beliau bicara karena karismanya. Atau dalam tokoh ulama kita kenal Zainuddin MZ. Beliau sanggup bicara berjam-jam dan orang nyaman kayak gitu. Nah, ini karisma yang ada di dalam public speaking. Orator ini salah satu seni aja dalam orang yang melakukan seni dalam berbicara. Karena banyak orang-orang yang bicara tapi nggak nyampe pesannya ke kita kayak gitu ya. Jadi ini pentingnya di awal. Kemudian juga teman-teman, saya
beberapa kali kemudian bisa pergi keluar kota itu gara-gara public speaking. Meskipun saya belum terlalu bisa uh, sepenuhnya, tapi beberapa acara saya pernah juga pergi ke UNES, itu diundang untuk melakukan pematerian ke mahasiswa baru di jurusan tertentu. Waktu itu jurusan teknologi pendidikan. Nah, pernah juga saya diundang di Karawang, itu ada anak-anak SMA sekarawang, ya edukasi kampus. Saya coba sharing di situ. Ini juga karena public speaking. So, ini pentingnya kenapa public speaking itu harus dikuasai. Kita bukan karena diundang ke luar kotanya, enggak, bisa saling berbagi, kita bisa saling menambah relasi pertemanan, dan ya kalau misalnya teman-teman ingin mencari profit atau uang itu bisa banget, hari ini bisa banget. Saya pernah juga dapat mungkin income dari melakukan public speaking, ya cukup lah untuk hidup di Jakarta selama berminggu-minggu, cukup dari satu kali paling mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Dan itu alhamdulillah, maksudnya ketika kita punya skill yang bisa dimanfaatkan itu akan keren banget sih buat kita. Entah itu apapun pasti akan ada aja. Jadi kita gak perlu nyari capek-capek, kesempatan itu akan datang kalau kita punya skill. Itu ya kurang lebih kenapa penting, kurang lebih itu yang saya coba sampaikan. Oke, lanjut ya. Slide selanjutnya. Kemudian juga kita akan bahas secara teorinya lah, gak apa-apa ya. Ini supaya ada ini aja dasar dalam memandang teorinya kayak gitu, gak apa-apa. Nah, ini kita bisa lihat ada retorika, ada public speaking. Ini tambahan aja sih karena saya juga di kampus saya kan fakultasnya masuknya ada komunikasinya, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan juga saya di jurusan manajemen dakwah. Jadi untuk retorika, kemudian kepemimpinan dakwah, kemudian ilmu komunikasi itu dipelajari juga. Jadi gak apa-apa kita, karena ini penting, kita mengetahui secara teoritis penting. Ya, ilmu bicara, intinya ilmu bicara. Di sini kita lihat di slide-nya, retorika itu sederhananya ilmu bicara. Atau seni kemampuan yang dimiliki seseorang. Bisa jadi, ini kan manusia ada beberapa informasi yang menyebutkan kecerdasannya beda-beda ya. Ada matematis, ada kinestetis, atau ada logika berpikir, ada linguistik dan lain sebagainya dengan berbagai sumber. Nah, ada salah satu skill itu yang berkaitan dengan public speaking langsung. Itu mungkin ada beberapa literasi yang menyebutkan itu linguistik. Jadi orang dia senang gitu kalau nulis atau baca kayak gitu. Jadi dia ada di salah satu. Nah, ini kan masuknya ke bakat atau bawaan seseorang. Tapi ternyata public speaking itu nggak sampai di titik itu. Jadi dia perlu dilakukan terus-menerus latihan berulang-ulang karena ini merupakan ketika bakat dan diasah kemampuannya ini akan jadi satu hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya bakat kemudian nggak dikembangkan dan nggak tiba-tiba orang ya dan tiba-tiba orang melakukan public speaking tanpa latihan dan tanpa melakukan aktivitas terkait public speaking itu nggak pernah bisa, harus ada latihan. Nah, public speakingnya sendiri itu apa sih? Ini adalah salah satu pendapat dari salah satu tokoh. Ini persuasi meliputi 4 unsur. Jadi kurang lebih public speaking itu tentang merebut perhatian pendengar, kemudian mengusahakan supaya pendengar dapat mempercayai karakter yang kita punya. Nah, kemudian kita mengembangkan materi sesuai dengan persepsi pendengar. Jadi kalau teman-teman, kalau misalnya belajar ekonomi kan ada kayak kewirausahaan, ada kayak segmentasi pasar ya. Jadi gimana produk kita dipasarkan ke orang sesuai dengan kadar produknya gitu kan. Ada juga public speaking juga kayak gitu. Kita nggak bisa ngomong, misalnya saya ngejelasin kayak gini ke anak SD itu bakal susah banget karena pengetahuan kata-kata dia terbatas dan lain sebagainya. Jadi penyesuaian antara si speaker dengan audiens itu perlu. Dan fungsinya adalah mempersuasi. Jadi misal dikasih satu teks, katakanlah ada teks pidato 4 paragraf diberikan ke 3 orang yang berbeda. Teksnya sama, tetapi cara pembawaan, kemudian karakter dan karisma, bagaimana persuasi antar 3 orang itu pasti berbeda. Dan orang yang mendengarnya juga akan merasakan kenyamanan yang berbeda.
Pernah kan misalnya teman-teman di sini ketika belajar atau ketika sekolah, saya juga merasakan ketika guru menerangkan itu beda-beda. Ada yang bikin kita benar-benar kayak didongengin, kita ngantuk-ngantuk gitu kan, itu pasti ada aja. Ada juga yang bikin kita semangat. Nah, ini merupakan karakter dari seorang speaker itu sendiri. Jadi public speaking itu kurang lebih kayak gitu. Merebut perhatian orang dengan persuasi, dengan seni lah kayak gitu ya kira-kira. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini penting juga. Kalau kita ngomongin matematik, ya satu tambah satu dua gitu. Maksudnya kalau ada dua apel, satu apel dan satu jeruk, ya udah ada dua buah, ada dua jenis buah-buahan gitu kan, apel dan jeruk. Tapi untuk kondisi public speaking ini berbeda teman-teman. Ada situasi-situasi yang harus kita pahami. Jadi kadang saya juga pernah sih, maksudnya melihat melihat teorinya. Saya belajar teori ini public speaking itu kayak gimana sih, unsur-unsurnya apa aja kayak gitu. Tapi mau gak mau ketika kita membaca teori, kemudian dipraktikkan itu pasti akan ada berbeda berbeda banget gitu karena kondisinya bisa aja si penulis teori itu menulis teorinya berdasarkan pengalaman dia yang beda dengan nantinya pengalaman pembaca ini sangat mungkin karena public speaking ini hubungannya dengan orang-orang dengan lingkungan sosial yang itu sangat dinamis sekali perubahannya. Ini nanti akan kita bahas kenapa ini bisa menjadi ilmu situasi. Insya Allah akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi kita coba next dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini ada bentuk public speaking. Ini 4 ini bukan semuanya ya. Ini contoh aja. Ini kan belum, misalnya ada ceramah atau enggak ada diskusi ilmiah atau apalah. Ini kan enggak termasuk ya. Ini salah satunya aja. Ada pidato, kemudian sambutan, presentasi, dan MC. Jadi katakanlah ada nanti juga akan kita bahas unsur-unsur yang membentuk public speaking itu bagus apa aja dan kita harus menguasai yang mana. Ya ingatkan juga ya teman-teman, kita gak akan terlalu malam untuk diskusinya. Mungkin saya akan sampaikan materi 10-15 menit lagi, setelah itu kita diskusi aja. Ya, setelah itu kita diskusi aja. Nah, ini pertama ada pidato. Kita tahulah pidato ya. Ada pidato mungkin disampaikan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan. Misalnya ada pembukaan taman kanak-kanak apa. Nanti yang ngebukanya katakanlah kepala desa atau menteri menteri pendidikan lah katakanlah. Itu dia pidato menyampaikan pentingnya pendidikan, TK itu seperti apa, harapan untuk masyarakat sekitar atau keluarga dalam memahami anaknya harus masuk TK kayak gitu. Kalau sambutan sama seperti yang tadi saya sampaikan, cuman mungkin dalam konten dan bedanya juga dalam durasi waktu. Biasanya sambutan ini sangat singkat waktunya. Juga ada presentasi. Presentasi ini lebih semi formal ya. Saya sih selalu ngegunain kayak gitu. Kalau misalnya di kampus kan ada yang kelas sore ya, bahkan ada yang mungkin di mata kuliah terakhir atau teman-teman ketika ya ketika sekolah teman-teman ketika presentasi mungkin ada di tahap yang mungkin capek kayak gitu. Jadi kalau formal-formal banget ini kurang cocok juga. Jadi agak nanti orang ini yang ngapain sih orang-orang serius banget gitu kan. Padahal teman sendiri gitu kan. Jadi ada bahasa sosialnya, ada bahasa komunikasinya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada MC. MC ini ada biasanya MC formal, non formal ya. Jadi ada teman saya dia MC non formal, dia suka nge-MC dangdut kayak gitu. Ada teman saya, tapi dia lumayan, maksudnya bisa menghasilkan penghasilan untuk jajan dari situ. Jadi ada beberapa MC yang beda-beda. Ada yang nyiapin teks dulu gitu kan, ada yang enggak nyiapin teks kayak gitu. Beda-beda lah. Ada MC, mungkin ada MC nikahan, MC kondangan. MC apalagi misalnya MC perpisahan sekolah atau dan lain sebagainya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang hari ini kelas 12 itu nggak sempat mendengar suara merdunya MC perpisahan ya. Karena nggak ada perpisahan mungkin ya. Itu agak nyesek sih ya, tapi nggak apa-apa kita lupakan itu. Oke, selanjutnya itu bentuk-bentuk public speaking. Di slide selanjutnya kita lihat ada apa. Nah, ini kita bahas teknis. Apa itu nada, kemudian ekspresi, intonasi, artikulasi, diksi, ekspresi, tempo. Banyak banget. Jadi kadang gini teman-teman.
Kalau kita ingin mengetahui apa ya suatu hal itu kan eh orang tuh mandangnya beda dalam memahami sesuatu. Saya tulis di sini katakanlah nada. Eh, Persepsi teman-teman ketika menangkap apa itu nada akan beda dengan yang saya pikirkan. Itu bisa jadi sangat mungkin terjadi. Makanya tadi di awal saya bilang ini adalah ilmu situasi. Ini kalau saya jelaskan satu persatu mungkin agak terlalu panjang, nanti saya akan sekilas-sekilas aja. Tapi garis besarnya, teman-teman akan merasa terbebani jika apa ya, hanya berpaku pada teori-teori yang ada. Percaya deh, teman-teman akan menemukan ekspresi sendiri, intonasi sendiri itu ketika teman-teman sering melakukan public speaking, entah ada orang, entah nggak ada orang. Jadi saya sering banget kalau misalnya kayak gini nih, ini kan saya mau mau istilahnya mau sharing ya gitu dengan public speaking itu sebelumnya saya kadang suka ngomong sendiri dulu gitu. Iya serius, kadang suka tes vokal sendiri, misalnya gimana ngegerakin tangan, gimana kontak mata dan lain sebagainya. Itu saya sering banget kayak gitu. Dan ini bakal buat kita nyaman ketika melakukan public speaking di depan orang-orang. Dan jangan pernah aneh ketika latihan public speaking di depan kaca. Kok lihat diri sendiri kayak gini amat ya saya kayak gitu ya. Jadi jangan pernah kayak gitu, jangan pernah merasa aneh dan lain sebagainya. Nah, nggak apa-apa kita coba bahas. Nada ini kayak dia setipe sih. Kayak nada ini biasanya bawaan orang-orang aja. Karakter orang-orang beda-beda. Bukan kayak nada apa dalam musik ya, ini dalam ini aja diskusi aja dalam mengeluarkan suara. Nada ini biasanya ke intonasi masuknya. Dia kadang apa kapan kita ungkapin lambat, kadang cepat, kadang penekanannya seperti apa, apakah penekanannya nada tinggi, apakah nada rendah. Kalau berita kita lihat presenter itu kan lugas ya ketika misalnya kita sebut Najwa Shihab dia ketika nanya ke lawan bicaranya biasanya yang orang-orang politik dia tegas banget nadanya tinggi dan cepat karena itu fungsinya untuk menanyakan informasi dengan cepat juga. Nah beda kayak misalnya ada siaran yang menerangkan berita duka ini fungsinya menyampaikan kepada para audiens supaya mereka meratapi, menyadari bahwa ada berita duka, kita harus duka. Kita gak pernah dengar tuh berita duka disampaikan dengan cepat dengan nada tinggi dan nada tinggi ya. Misalnya oh ya, ada kebakaran di kampung ini. Oh, lumayan banyak loh korbannya. Itu kan satu hal yang aneh gitu. Jadi nada ekspresi ini nada intonasi sorry tergantung dengan apa yang ingin disampaikan. Artikulasi. Nah, saya paling suka banget artikulasinya Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Teman-teman bisa cek setiap dia ngomong itu jelas banget. A I U E O-nya, kemudian uh, misalnya ada kata kata yang dia coba ingin sampaikan dengan cepat itu masih masih jelas terdengar kayak gitu. Ini fungsinya orang-orang yang uh, paham dengan dirinya dan paham dengan siapa orang yang mendengarkannya. Ini berkaitan dengan artikulasi. Ekspresi perlu kayak misalnya tadi yang contohin nggak mungkin orang bawa bawa berita apa duka ekspresinya senyum bahagia nggak ada kayak gitu ya. Diksi pilihan kata ini penting banget karena hari ini banyak banget kalau katakanlah public figure yang dilihat oleh seluruh Indonesia dia salah mengucapkan kata, meskipun itu dinilai oleh dirinya benar, ini fatal banget. Itu banyak sih kasus-kasus yang karena kesalahan diksi kata kayak gitu ya. Ini ekspresi ketulis double ya, ekspresi tempo. Tempo juga sama kayak nada sama kayak intonasi. Bedanya tempo ini lebih ke cepat atau lambatnya. Kemudian kalau intonasi tinggi atau rendah. Ini pemahaman saya kayak gitu ya kurang lebih. Karena ada beragam sumber juga. Oke, kita akan coba lanjut slide selanjutnya. Nah, misalnya, saya sederhanakan gini. Tadi kan saya kasih contoh ada 3 orang yang saya kasih 4 paragraf teks ya kayak gitu. Misalnya teksnya sama, ya berarti mereka dapatnya sama dari saya semua kayak gitu kan. Nah, itu verbal
verbal aja, yang saya tulis itu tulisan atau kata-kata aja, itu nggak bermakna apa-apa. Jadi sebagus apapun teks, kalau dipegangnya oleh orang yang mungkin dia nggak pandai dalam berbicara di depan umum, itu biasa aja. Jadi tata bahasa dalam sebuah pembicaraan itu biasa aja. Jadi kata-kata yang disampaikan dalam teks itu nggak bernilai apa-apa. Bahkan ini hanya 7%. Ini saya bersumber ya, itu di bawah bisa teman-teman baca sumbernya. Nah, ada juga kemudian vokal. Vokal ini yang sedikit lebih dibutuhkan oleh para audiens. Jadi misal ada beberapa speaker yang ketika dia menyampaikan materinya itu kan kadang apa namanya, audiens itu kan ada tempat-tempatnya ya. Maksudnya ketika kita seminar, katakanlah ada yang paling depan, ada yang tengah, atau ada yang akhir paling belakang. Kita bagi kayak gitulah kira-kira. Nah, orang yang paling belakang itu dia kadang eh, harus lebih diperhatikan. Karena saya mengalami ini. Jadi apa, untuk yang paling depan ya, kita ngomongnya ngasal dalam tanda petik, misal ya, kita ngomongnya ngasal dan gak kedengar aja, dia ngelihat tubuh kita dengan dekat gitu. Jadi ada kayak sentuhan, dia harus merhatiin. Tapi untuk yang di belakang, udah mah dia ngelihatnya kecil gitu kan ya. Kemudian juga suaranya gak kedengeran, itu pasti bakal boring banget. Misalnya ada kumpul nih seluruh katakanlah siswa atau mahasiswa, itu kita ada di paling belakang. Yang paling depan itu ngomongnya nggak jelas dan lain sebagainya. Apa yang mau kita lakuin? Ya ngapain lagi, nggak fokus ya, mungkin malah ngobrol dan lain sebagainya. Ini vokal penting. Vokal ini mencakup yang tadi sebelumnya ya, gimana intonasi, artikulasi dan sebagainya. Nah, kemudian juga yang paling penting visual. Nah, ini fungsinya ada kaitannya dengan, kalau saya ngelihatnya dengan penguasaan panggung. Jadi ketika ada denah misalnya, ada paling depan, paling tinggi, paling belakang dan tengah, itu kan apa ya? Kita harus memahami orang yang paling depan itu, saya bilang tadi, tubuh kita aja udah memberikan bahasa kayak gitu loh. Ketika kita di depan aja, yang depan udah aman-aman aja tuh. Tapi yang belakang, nah ini harus kita perhatiin. Kadang kita harus berjalan ke belakang, menyapa yang belakang kayak gitu. Karena yang belakang akan merasa terhargai ketika, wah ini pembicaranya datang nih ke sini. Dia melihat sosok pembicara dengan yang dia pakai, katakanlah kayak gitu. Jadi visual, tapi tiga ini ada verbal, vokal, dan visual ini penting banget harus dimiliki oleh seorang speaker ya, atau pembicara. Oke, selanjutnya kita akan lihat ada apa lagi. Nah, tapi kita juga jangan kemudian segampang itu untuk melakukan public speaking atau untuk mempersuasi orang-orang. Itu ada keuntungannya dan resikonya juga sangat tinggi. Dan apa yang harus kita lakukan sehingga itu menjadi hal yang baik. Ada satu quotes, kita coba slide selanjutnya. Ada satu quotes yang keren banget. Saya fans juga ke beliau, presiden ketiga ya, Presiden Republik Indonesia mantan. Tapi beliau dalam hal ilmu teknologi kemudian pemberdayaan manusia itu nggak ada kata mantan. Dia selalu terkenang bahkan sampai hari ini. Beliau Baharudin Yusuf Habibie almarhum, kita doakan beliau mendapat tempat terbaik. Beliau bilang, ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Jadi yang perlu dibangun ketika resiko-resiko yang muncul ketika kita melakukan public speaking, mungkin akan banyak dibenci orang karena bisa jadi ada beberapa hal. Kita belum pandai dalam memainkan kata, kemudian orang-orang, oh ini ngapain sih buang-buang waktu ngomong di depan publik, tapi kok susunan katanya gak jelas dan lain sebagainya. Itu ada yang kritik mungkin misalnya secara langsung, lu gimana sih gak bisa ngomong yang bener apa, kayak gitu misalnya, kayak gitu ya. Tapi untuk motivasi di awal, bahwa ingatlah teman-teman, ketika orang menghina kamu, nah ini ketika kita melakukan public speaking, saya sering bilang latihan itu perlu, melakukan public speaking dengan sering itu perlu, entah ada orang entah nggak ada orang kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan dan ternyata ada kesalahan,
ketika kita melakukan public speaking. Oke, sorry, masuk. Oh, oke, sempat kehilangan sinyal. Oke, itu wajar aja ketika. Oke, oh itu wajar aja ketika ketika kita uh, ketika kita melakukan public speaking kemudian tidak disukai orang di awal-awal, itu biasa aja. Bahkan orang yang sudah mahir sekalipun itu bakal ada aja orang yang mengkritik dan sebagainya. Tapi mereka itu merhatiin kita ketika kita gak merhatiin mereka. Ini keren banget perkataan dari Pak Habibie. Melanjut dari perkataan ini, beliau juga pernah bilang ada filosofi mata air ya. Kalau mata airnya jernih ya sekelilingnya akan jernih. Seorang pembicara juga kayak gitu. Pembicara yang pembawaannya membuat semangat, ya audiens juga semangat dong. Kalau pembicaraannya mungkin membuat agak bosan, audiens juga akan bosan. Nah inilah yang konsepnya pembicara ini ya, kalau disebutkan dengan tadi filosofi dari Pak Habibie, pembicara ini mata air. Dia bisa menyebarkan hal yang buruk atau enggak. Jadi saya selalu melangkah lebih maju dalam memikirkan public speaking ya. Bukan hanya menyampaikan informasi. Jadi menyampaikan informasi yang seperti apa dan membuat efek apa. Itu yang teman-teman dari sekarang harus pahami kayak gitu ya. Jadi apa yang kita bisa persuasikan, apa yang informasi yang kita sampaikan, dan apakah informasi yang kita sampaikan itu memberikan efek yang baik atau tidak untuk audiens kita. Oke, itu ya kurang lebih teman-teman materinya. Tapi kita akan coba next slide selanjutnya. Kurang lebih kita sudah lihat itu. Ini beberapa pengalaman saya teman-teman, buat teman-teman motivasi juga. Uh, ini kan part 1, part 2, part 3. Teman-teman juga harus memahami bahwa sebelum part 1, ya ini mungkin ada part 0 atau ada part negatif berapa yang saya masih diejek orang-orang dalam public speaking yang nggak bagus ya. Kemudian juga kehilangan kata-kata ketika di depan umum, atau mungkin dikatain kamu tadi ngomong apa sih, nggak jelas banget. Itu ada di part-part sebelumnya. Jadi proses yang mungkin 3 ini merupakan contoh aja, dan juga ini sekalian ngejelasin ini 3 model public speaking yang berbeda ya. Kayak tadi yang pertama ini sambutan. Jadi ini kayak mewakilin siswa-siswa kelas 12 ketika saya sekolah untuk di momen perpisahan. Yang kedua ini MC. MC-nya ini semi formal, jadi ada teks di situ karena ada beberapa yang harus saya ingat, mungkin gelar tamu undangan, mungkin juga tema acara. Ini waktu di UI ketika saya semester 2 ya, kalau nggak salah, atau ya pokoknya tahun pertama saya kuliah. Ini pesertanya apa? Ini pesertanya OSIS seluruh Indonesia sekitar 100 orang hadir di situ. Ini gala dinner, opening gala dinner yang saya MC di situ, dan alhamdulillah berkesan banget. Dan juga yang ketiga ini bentuknya diskusi publik ya. Ini saya lagi coba diskusi, atau ini ketika bertanya kepada siapa ya? Prof. Iskandar Ramli di Universitas Kebangsaan Malaysia. Kita lagi bahas tentang linguistik. Jadi saya nanya juga tentang linguistik karena ini kan di Institut Tamadun Melayu. Mungkin kalau kita lihat lebih ke budaya lah kayak gitu. Budaya kemudian sejarah. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita coba next slide-nya apa. Kisah inspiratif ini kita akan coba tunda dulu. Tapi kemudian materi-materi yang sudah saya sampaikan, entah itu konsep, motivasi, maupun teknis, sudah saya sampaikan. Sementara ini bisa jadi nanti kita closing atau interaksi dengan teman-teman semua. Jadi itu dulu mungkin Kak Nur, saya kembalikan dulu, dan terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Ya, terima kasih Kak Lebih atas materi alhamdulillah. Ya teman-teman mungkin ini masih bertanya-tanya ya tentang ULIT. ULIT itu apa sih? Itu organisasi atau apa? Kok nggak ada yang buat series berkali-kali gitu. Buat informasi buat teman-teman juga, ULIT itu merupakan wadah pengembangan diri mahasiswi terpilih, yang mana ULIT juga merupakan adik asuh dari Bakti Nusa. Bakti Nusa itu apa sih? Kalau teman-teman masih kepo juga tentang ULIT dan Bakti Nusa, teman-teman bisa lihat di
teman-teman bisa lihat sendiri lebih jauh Julid itu seperti apa. Ya, kali ini kita buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Sorry, sesi tanya jawab. Tadi Kak udah ada yang menanyakan di Twitter chat itu dari Dinda Tasya dari Pontianak. Bang, izin bertanya mengenai cara agar tidak gugup dalam public speaking. Karena ada beberapa orang yang dengan mudahnya tidak gugup saat tampil di depan umum, dan ada juga yang lama baru bisa tidak gugup lagi tampil di depan umum. Syukron. Ya, mungkin Kak Albi bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Dari saya lihat dulu di sini dari bentar. Oh ya, dari Dinda ya. Oke, dari Dinda pertanyaannya bagus banget. Dan percaya deh, semua orang yang melakukan public speaking yang sudah lama maupun baru, gugup itu pasti ada aja. Pasti ada aja, karena ini sifat manusiawi. Jadi kadang kalau misalnya ada sumber yang menyebutkan, ya, ada sumber yang menyebutkan ketakutan manusia itu 3, malu, takut, dan ragu. Nah, mungkin gugup ini lebih ke ragu ya. Pertama, ini normal. Jadi kalau nggak gugup ini agak dipertanyakan juga apakah dia manusia apa bukan gitu. Jadi nggak apa-apa, ini anggap normal aja dulu. Kita supaya fair ya. Gugup ini normal, semua orang pernah gugup. Bedanya cara pengatasinya. Cara mengatasinya ini yang terbagi menjadi beberapa segmen, beberapa tahapan. Ada ketika ibaratnya cara mengatasi jauh-jauh hari, dan cara mengatasi ketika waktunya sudah dekat, dan cara mengatasi ketika kita sedang performnya. Kayak gitu. Kita coba dulu ya dari cara jauh-jauh hari. Biasanya kalau katakanlah kita diberi kesempatan untuk melakukan public speaking dimanapun itu, misalnya kita disuruh sambutan atau pidato selaku ketua panitia, katakanlah kayak gitu ya. Nah, ketua panitia kan kadang kita tahu acaranya tanggal berapa, kemudian jamnya jam berapa, siapa aja orangnya. Kita coba petakan dulu, katakanlah kita akan ngomong berapa menit. Kira-kira juga siapa aja yang akan hadir, kayak gitu. Dan jadi kita bisa persiapkan itu. Misalnya tempatnya di mana, ya udah kita datangin dulu yuk tempatnya, survei tempat lah, maksudnya adaptasi mata kayak gitu. Ini untuk jarak jauhnya. Nah, jangka panjangnya, ya maksudnya jangka sebelumnya dengan waktu yang lama lah. Nah, ketika sudah mulai dekat lah, katakanlah misalnya 2 jam atau 1 jam lagi, ini lebih ke refleksi diri. Ini lebih ke motivasi di otak sih. Karena emang kan munculnya dari kita-kita juga ya. Padahal kan kalau misalnya ngomongin yang hadir siapa sih, katakanlah ada juga teman kita kok, jadi biasa aja kayak gitu. Nah, ini ketika mulai misalnya 1 jam lagi nih Dinda mau pidato, coba tenangin diri dulu, coba bilang ke diri sendiri tenang aja, ini nggak lama, kemudian orang-orang juga di sini nggak bakal terlalu merhatiin. Kita kadang suka selalu lebay. Misalnya kita katakanlah public speakingnya sambutan, kita tuh selalu mikir orang tuh akan memperhatikan kita setiap detik gitu. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Oh, ada salah satu kata aja atau satu huruf itu orang kadang nggak sih mikir kita kayak gitu. Itu bagus, tapi itu jangan sampai overthinking juga bikin kita drop gitu. Kita ketika ngedengerin orang kayak gimana, ya udah, ya dengerin aja gitu. Kadang nggak terlalu peduli juga sama dia. Jadi itu lebih ke refleksi diri. Dan apa jadinya ketika kita sedang melakukan sambutan kah atau MC, itu ada rasa gugup. Biasanya ini karena tatapan mata orang-orang atau suasana sekitar. Saya juga pernah di posisi itu. Tapi banyak caranya. Tapi saya suka ngelakuin, kan kadang eye contact itu atau kontak mata itu kan harus ya. Jadi kita melihat misalnya melihat orang-orang untuk menyampaikan ekspresi kita. Kalau kita udah terbiasa, enjoy aja. Maksudnya melihat siapapun, tengok kanan, tengok kiri, atas bawah itu nggak masalah. Tetapi ketika kita coba di awal-awal ini agak susah, karena orang tuh kayak, coba nih orang mau ngomong apa ya kira-kira. Kita tuh suka mikir kayak gitu. Tapi saya minta sih jangan terlalu diperhatikan mata setiap audiens. Mata ini kadang
dia pada pedih banget gitu pola komunikasinya, dia nggak mengeluarkan kata-kata tapi kadang suka nyampe ke hati kayak gitu kan. Iya kan? Jadi nggak apa-apa, jangan pandang mata orang ketika kita public speaking. Pandang apanya? Saya suka kan kadang pandang keningnya. Jadi kita tetap dilihat oleh orang-orang, fokus ke depan padahal kita gak lihat mata orang-orang. Ini untuk di awal-awal ya, karena bakal sulit banget untuk kita selalu memperhatikan orang-orang. Kita akan kebawa grogi itu untuk di awal-awal. Ini yang bikin bikin gugup. Gugup juga bisa jadi kurang persiapan. Misalnya kita disuruh perwakilan, kita disuruh bikin teks jauh-jauh hari, kita gak bikin teks. Itu kesalahan kita. Itu hal yang harus dihindari. Kurang lebih kayak gitu ya untuk tapi poin dasarnya adalah semakin sering kita tampil di depan umum, di depan publik, itu akan semakin sering juga kita terbiasa. Itu ya Dinda kurang lebih. Tentu harusnya kamu juga nyari informasi ke yang lain supaya pengetahuannya berkembang kayak gitu ya. Terima kasih Dinda. Terima kasih juga Kak Albi. Buat Dinda, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanggapi lagi, boleh dibalas lewat chat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Alivia. Alivia dari Purwokerto, ini bertanya Kak, apakah ada tips dalam mengatur diksi dan pemilihan kata? Karena terkadang saya merasa kesulitan dalam hal tersebut. Nah, tadi kan Kak Albi juga nyinggung-nyinggung tentang kata tuh, mungkin bisa dikasih tipsnya Kak? Silakan Kak Albi. Oke, Kak Nur, makasih. Pertanyaannya keren juga karena kadang mungkin ini ya, mikirnya mungkin saya juga sering kehabisan kata-kata ketika di awal-awal coba untuk menyampaikan, apalagi dalam durasi yang lama ya, kayak gini kan menjelaskan materi misalnya 1 jam atau 2 jam di awal-awal kan kayak berat banget gitu ya. Apa yang mau diomongin kayak gitu. Bisa ngomong panjang tapi kadang sistematikanya nggak jelas, pemilihan katanya hanya terbatas kayak gitu. Saya selalu juga berulang-ulang mengatakan ini masalah latihan, ini masalah pengalaman. Tetapi juga kalau misalnya membahas teknis, tentu ada caranya, ada tipsnya. Jadi saya juga pernah dapat beberapa informasi dari mentor-mentor saya juga. Apa yang kita, apapun itu ya, bukan hanya public speaking ya. Katakanlah teman-teman belajar matematika, itu kan ada rumus-rumus yang mungkin teman-teman nggak bisa hafal, tapi semakin sering melakukan dan semakin banyak melihat cara melakukan mengerjakan soal itu dengan banyak rumus, itu akan semakin mudah kita untuk mengerjakannya. Jadi bukan hanya satu sumber. Sama juga dengan ketika kita memilih kata-kata dan memperbanyak kosakata. Jadi kita coba bagi dua ya, ada memperbanyak kosakata dan memilih kata yang tepat. Kata yang tepat sesuai dengan audiens, sesuai dengan kemampuan kita. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai siswa, bahasanya atau kadar bobot bahasanya disesuaikan aja. Ada misalnya bahasa yang gak familiar, katakanlah adanya hanya di kajian orang-orang kesehatan gitu kan, itu mungkin untuk disampaikan di publik ditunda dulu deh. Misalnya ada kata-kata di tentang kesehatan, atau misalnya kita di ini nih pandemi kita sekarang, orang-orang kan ngedengarnya corona corona gitu kan, tapi kalau secara kajian akademis kan ini COVID-19, keluarganya dari coronavirus kayak gitu. Tapi untuk orang-orang supaya jelas, meskipun ini agak harus dihindarkan ya, gak apa-apa kita menyebutkan virus corona yang baru misalnya. Itu kan kalau kita lihat COVID-19 ini kan terbaru dari keluarga coronavirus. Gak apa-apa, kita menyebutkan kayak gitu. Jadi konversi bahasa ini penting. Ini kan pemilihan kata juga ya. Konversi bahasa yang ingin disampaikan kepada audiens juga penting. Jadi melihat audiensnya siapa. Ya kalau audiensnya dosen-dosen kesehatan mah gak apa-apa. Kita mau ngomongin satu kamus kosakata kesehatan juga gak masalah kayak gitu ya. Jadi untuk memilih kata kayak gitu, menyesuaikan dengan topik, siapa audiensnya, kemampuan kita. Cara memperbanyak katanya ini yang agak sulit. Saya juga kadang merasa kesulitan ketika ingin menambah kosakata baru. Tapi sukanya ini bisa dilakukan dengan apa aja dan dengan cara kita sendiri. Dan tentunya dengan yang kita nyaman aja, gak apa-apa. Misalnya kita suka lihat film-film beberapa film yang kalau kita lihat film luar negeri kan ada subtitle bahasa Indonesia. Itu kan kadang suka formal banget ya. Itu kan banyak banget istilah-istilah yang baru kayak gitu.
Dan ya jangan juga malas kita cari istilah kata yang baru. Sering baca buku juga bisa menambah kosakata. Bukunya nggak buku. Jadi kita jangan melihat buku ini, membaca buku bukan berarti dari halaman awal sampai halaman akhir dibaca. Itu boleh, tapi maksudnya teman-teman mencari intisari, mencari judul, kan ada subjudul biasanya. Ada subjudul yang penting di situ, yaitu dilihat mana yang kiranya menarik kayak gitu. Jadi bisa lihat di novel-novel juga bisa, atau di berita-berita ketika kita mendengar di televisi, biasanya kan resmi-resmi banget tuh presenter-presenter berita. Misalnya ada mengkonfirmasi itu apa sih, atau enggak ada validasi, ada surveillance lah atau apa, itu kan istilah dalam dalam jurnal yang kalau kita sering ngedengar itu pasti bakal banyak nambah kosakata kita kayak gitu. Sering ngobrol sama orang juga akan memperbanyak kosakata gitu ya. Kurang lebih dari Alivia. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Aldi. Mungkin dari Alivia kan. Alivia kalau misalkan ada tanggapan lagi boleh diketik, atau kalau mau ngomong secara lisan boleh ketik dulu Kak. Saya mau nanggepin secara lisan, nanti insya Allah dipersilakan. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Fatimah, SMK Negeri 45 Jakarta Barat. Terkadang saya sudah mempersiapkan materi dan sudah berlatih untuk presentasi. Di situ saya sudah percaya diri. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah presentasi saya suka blank gitu Kak. Nah, gimana caranya mengatasi hal tersebut? Jika itu terjadi, jika sudah terjadi, bagaimana cara menampilkan diri kita seperti semula lagi? Terima kasih Kak Aldi. Ya, boleh Kak, kan dijawab pertanyaan dari Fatim. Oke, Kak Nur. Jadi karena mungkin waktunya juga terbatas, kemudian kita harus, gak apa-apa ini akan dijawab semua kok. Mungkin supaya agak efektif, jadi nanti setelah pertanyaan satu, saya izin ya Kak Nur untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi saya sambil baca-baca di sini, sekalian dijawab ya. Kita mulai dari pertanyaan Khotimah. Ya, terkadang saya sudah mempersiapkan materi, udah latihan, presentasi, percaya diri. Tapi di tengah presentasi suka blank. Nah, gimana cara mengatasi hal itu? Dan gimana untuk, oke. Saya juga pernah sih salah, entah itu salah bicara atau blank yang pokoknya mengakibatkan audiens kaget dengan apa yang kita lakukan. Stabilnya kayak gimana? Lihat forumnya. Lihat forumnya. Kalau untuk forum untuk ini kan konteksnya diskusi di kelas ya, presentasi. Makanya saya selalu bilang ketika presentasi itu meskipun ada dosen ya, kita komunikatif aja. Sosial kita lebih kental, bahasanya lebih enak. Jangan formal-formal. Seringlah ngajak bercanda. Jadi ini bisa jadi bumerang kebaikan. Kalau misalnya kita menyelipkan humor-humor ketika kita bicara, kalau kita salah itu bisa kita alihkan ke nuansa-nuansa humor. Ini satu tips satu. Yang selanjutnya adalah kita gak bisa menghentikan tiba-tiba karena kita melakukan kesalahan. Ya kan? Gak mungkin kita lagi presentasi karena kesalahan kita mundur, presentasinya selesai. Enggak. Kita harus tetap lanjutkan itu. Buktikan dengan setelah itu kita coba stabilkan diri. Itu caranya bebas. Entah itu mungkin memperlunda waktu sekian detik untuk kita katakanlah tenang dulu, atau pura-pura buka-buka buku misalnya untuk menenangkan diri, atau coba bertanya ke teman pura-pura aja gitu. Gimana gimana kayak gitu. Pura-pura aja untuk mengulur waktu, fungsinya menenangkan diri kita. Kalau udah terbiasa, gak perlu mengulurkan waktu, langsung aja semangat lagi, langsung menunjukkan kemampuan kita lagi kayak gitu. Misalnya lupa tiba-tiba lupa. Biasanya lupa ini karena kita tekstual banget. Apa ya kata setelah ini ya? Kalau kita konstekstual, misalnya poin-poin besarnya aja kita pahamin, ya udah maksudnya kita nggak terlalu lupa pun nggak apa-apa. Kita improvisasi. Jadi improvisasi penting ketika dalam hal tersebut. Percaya diri yang harus kita latih. Hubungannya dengan mental, hubungannya juga dengan kemampuan kita adaptif ya. Saya bilang di awal juga, di slide awal, ini ilmu situasi, nggak ilmu pasti. Jadi ketika seperti itu, saya ngomong kayak gini nih, misalnya saya tadi bilang buka-buka buku gitu, ini nggak pasti, bisa aja teman-teman pakai laptop ketika presentasi. Nah ini situasinya berarti berbeda. Coba
ini lagi apa improve lagi ketika ada laptop kayak gimana. Misal teman-teman pura-pura misalnya lihat ke laptop dulu sebentar kayak gitu. Ini untuk mengulur waktu untuk menenangkan diri kita. Jadi caranya banyak banget dan untuk stabil seperti semula itu tergantung diri kita. Jadi jangan kita respon audiens itu tergantung kita. Kita nggak bisa tiba-tiba audiens pengen stabil lagi dong, ayo dong ketawa lagi atau fokus lagi, nggak bisa. Itu kita yang harus buktiin. Kurang lebih gitu ya Khotimah untuk jawabannya. Nanti kalau kurang jelas bisa di informasi lain atau via WhatsApp juga bisa. Oke, kita lanjut ya Kak Nur, saya lanjut izin untuk menjawab. Di sini ada Firda dari Bekasi. Halo Bekasi. Di saat pandemi kayak gini, model public speaking sedikit bergeser. Iya, betul. Nah, gimana cara menyampaikan materi melalui video interaktif seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain untuk mengurangi miskom? Nah, untuk kayak gini misalnya ada di kelas atau kayak gini ya, kadang juga ketika kalau kita diskusi, misalnya kita ketemu orang, itu kan kita lihat ekspresi dia kayak gimana, kita lihat cara dia menyampaikan, kita paham lah maksud dia kayak gimana. Nah, untuk video interaktif kayak gini, pertama ini merupakan suatu kemudahan untuk seorang pembicara. Untuk beberapa pembicara yang belum terbiasa dilihat orang-orang, ini adalah sebuah kemudahan. Dia bisa lebih enjoy, dia bisa lebih nyaman dengan dimanapun dia ingin sampaikan kayak gitu. Tapi memang ada beberapa kendala ketika misalnya ada kasus miskom. Miskom ini mungkin ya yang saya lihat ada banyak faktor. Mungkin dari sinyal. Jadi misalnya kata apa terputus gitu kan, kata sambungnya terputus atau apa. Ini bakal jadi perspektif yang berbeda. Tapi sejauh ini untuk video interaktif seperti ini biasanya saya juga kalau nonton video orang atau mendengar orang ketika dengar dari handphone kayak gini, itu pasti akan beda banget ketika dengar langsung. Kita merasa lebih boring, kita juga merasa lebih nggak ada interaksi. Dan sebenarnya miskomnya itu saya kalau pernah mengalami itu karena saya aja sendiri sih. Maksudnya saya nggak mendengarkan dengan baik, saya fokus dengan yang lain atau karena terlanjur boring. Ya jadi saya ya udahlah nggak paham dengan apa yang dia bilang kayak gitu. Akhirnya nggak memahami secara seutuhnya. Itu untuk si audiens. Untuk pembicaranya sebisa mungkin si pembicara ini kamu misalnya durasi waktunya berapa itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kayak misalnya malam ini, misalnya udah lebih dari yang seharusnya gitu kan misalnya. Itu kita coba percepat yang harus kita sampaikan. Tapi untuk mengurangi miskom hal-hal yang lainnya itu bisa diatasi sendiri sih. Misalnya kan ada maka di awal disampaikan kayak saya tadi di awal kalau ada satu hal yang mungkin suara saya kurang jelas dan sebagainya sampaikan. Ini upaya untuk mengurangi miskom. Jadi misalnya saya udah ngomong panjang lebar, ternyata nggak connect ke sang audiens kita kan ini repot juga. Jadi di awal ada kayak mukodimahnya lah, ada pembukaannya untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya mungkin terjadi menimbulkan miskomunikasi. Kurang lebih kayak gitu ya untuk Firda. Nanti next time bisa lebih jelas lagi. Oke, selanjutnya ada Monica Widya. Izin bertanya, saya dari Luwu Utara. Wow, keren. Jauh banget ya. Bagaimana mengatasi rasa gugup berlebihan, misalnya saat presentasi, sampai terkadang suka terburu-buru kalau bicara atau baca teksnya, sampai suka salah bicara. Ini poinnya dengan yang tadi saya sampaikan, ini masalah gugup, ini juga masalahnya teman-teman terlalu bisa jadi cepat bicara ini karena excited ya. Mungkin dia di depan dosen nih harus terlihat semangat, sampai ngomongnya terlalu cepat, malah nggak jelas kayak gitu. Akhirnya malah nggak nangkap informasinya kayak gitu. Untuk masalah salah bicara kan pertama kita manusia pasti ada aja, tapi bedanya banyak atau enggak kan kayak gitu. Kalau untuk orang-orang yang sering sering ngedenger orang bicara dan dia banyak salahnya, kita juga kan kayak ilfeel gitu, kayak aduh apa sih ini orang kayak gitu. Minimalisirnya eh sebenarnya saya udah sampaikan jelas sih untuk bagaimana intonasi artikulasi. Emang nggak secara keseluruhan ya, tapi teman-teman setelah saat ini karena ini mungkin bentuknya pengantar, teman-teman bisa cek tuh gimana caranya
ketika kita lambat atau cepat. Ngomong lambat terus dari awal sampai akhir itu kurang baik. Cepat terus dari awal sampai akhir itu nggak baik. Jadi dinamika untuk pergantian kapan cepat, kapan lambatnya itu harus harus kita juga pahami kayak gitu ya, teman-teman. Kurang lebih itu pertanyaan-pertanyaan dari yang teman-teman sampaikan. Sama-sama semuanya semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami bisa cari sumber lain atau di grup WhatsApp juga bisa. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Makasih juga Kak Albi atas jawaban-jawabannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa memuaskan ya dengan jawabannya Kak Albi. Jika memang belum, bisa kontak Kak Albi juga lewat WhatsApp. Nanti insya Allah di grup juga dikasih tahu Kak Albi yang mana WhatsAppnya. Dan makasih juga, alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Alhamdulillah juga teman-teman, makasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya di malam hari ini yang sama-sama kita sedang belajar sharing bareng juga. Saya dan Kak Albi juga masih sama-sama belajar. Jadi jangan sungkan buat memulai hal yang baru. Apa yang sudah didapatkan pada hari ini segera diaplikasikan untuk bisa nempel terus gitu di dalam diri kita. Nah, seperti apa yang tadi udah Albi katakan, bahwa public speaking ini adalah bukan ilmu pasti, melainkan ilmu yang sesuai dengan situasi. Teman-teman harus memulainya supaya bisa mengetahui kondisinya dan bisa mengevaluasi diri lagi apa yang harus diperbaiki. Terima kasih juga buat semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi. Stay tune di hari Kamis. Stay tune di hari Kamis. Insya Allah ada materi yang bermanfaat lagi. Judulnya perempuan tolok ukur peradaban. Kamukah itu? Yang insya Allah disampaikan oleh Kak Saskia. Beliau juga seorang penulis. Jangan lupa gabung lagi di jam seperti biasa, bukan malam hari. Dan buat teman-teman yang tadi nagih Kak, katanya Kak Albi mau ngasih e-book ya? Ya, insya Allah e-booknya akan disampaikan juga melalui grup. Mungkin nanti akan di-share. Seperti itu. Dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kata-kata yang kasar, karena sejatinya saya sedang berbicara dengan makhluk yang kasar juga. Jika saya berbicara secara halus, maka kalian adalah makhluk halus. Jadi banget ya. Ya segitu aja. Aku birofika falatakuna minal munkarin. Kebenaran datangnya dari Tuhanmu dan janganlah kamu jadi orang yang beragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan bosan-bosan mengikuti web series kami. Mantap, jangan lupa nanti ada edukasi kampus ya. Edukasi kampus part 2. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat.
Halo Firda, boleh keluar? Halo. Halo Firda, boleh keluar dari roomnya karena webinarnya sudah selesai.